Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rabiatul, guru Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Cemara Ujung, RT 15 nomor 37 Banjarmasin. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan tema menulis teks pidato untuk kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah semangat belajar hari ini. Silahkan duduk. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. alhamdulillah. Nah, Ibu isi daftar hadir dulu lah. Hari ini tanggal 14 Desember 2022. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semua. Ya, baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu untuk materi hari ini yaitu tentang menulis teks pidato. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dulu. Nah, urutan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya, suaranya dinyaring. Yang satu, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang menulis pidato. Yang kedua, peserta didik membentuk kelompok untuk mendiskusikan menulis teks pidato. Yang ketiga, peserta didik menentukan tema dalam menyusun kerangka penulisan pidato. Yang keempat, peserta didik menulis teks pidato. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi teks pidato yang sudah ditulis. Nah, itu nanti urutan kegiatan kita hari ini selama pembelajaran. Nah, setelah itu tujuan atau indikator capaian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini ada 5, yaitu silakan yang pertama, silakan yang kelompok 2 dibacakan. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan topik atau tema pidato. Yang kedua, peserta didik mampu memilih bahan bacaan sebagai referensi menulis pidato. Yang ketiga, melalui pembelajaran ini peserta didik mampu menyusun kerangka pidato. Keempat, peserta didik mampu merangkai kalimat menjadi sebuah teks pidato. Kelima, peserta didik mampu menulis teks pidato dengan memasukkan unsur-unsur kebahasaan, kata-kata ilmiah, serta kalimat persuasif. Nah, itu jadi tujuan kita belajar hari ini adalah 5, yaitu pertama menentukan topik. Jadi untuk menulis pidato itu ada topiknya atau ada temanya. Nah, yang kedua tadi memilih bahan bacaan. Bahan bacaan itu boleh nanti dicari di buku, misalnya di yang bawa HP kan boleh di Google atau di mana cari untuk referensi, artinya untuk mencari kata-kata ilmiah, untuk cari fakta sebagai bukti. Nah, kemudian yang ketiga menyusun kerangka pidato. Nah, itu nanti supaya kalian bisa menulis, jadi dibuat nanti kerangkanya dulu. Nah, yang keempat merangkai. Nah, kerangka yang dibuat tadi dirangkai menjadi sebuah teks pidato. Nah, yang kelima, di dalam teks pidato itu nanti dimasukkan kalimat unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu nanti ada penjelasannya,
Mungkin seperti sinonim, kalimat fakta, kalimat opini, kalimat persuasif. Dan itu ada kata ilmiah dan kalimat persuasif. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan mengenai materi bahasa Indonesia. Nah, apakah kalian pernah menulis pidato? Pernah. Nah, jika kalian penulis, tahukah kalian bagaimana langkah-langkahnya? Tahu? Nah, kalau belum tahu kita pelajari nanti selanjutnya. Nah, kemudian sebelum menulis kan kalian sudah belajar kemarin mengenai pengertian pidato. Ayo, siapa yang tahu pengertian pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. ya, bagus. Jadi pengertian pidato. Kemudian yang kedua, untuk menulis pidato kita sudah mengetahui tentang unsur kebahasaan. Ya, salah satu unsur kebahasaan yang sudah diketahui. Ya apa? Kalimat persuasif. Apalagi? Ya, kalimat fakta. Apalagi? Opini. Apalagi? Unsur kebahasaan. Kata apa? Kata ilmiah. Ya, untuk kebahasaannya. Jadi unsur kebahasaan itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks pidato. Nah, kemudian setelah ini rangka pidato nanti Ibu jelaskan, tapi sebelumnya silahkan dibacakan contoh teks pidatonya. Ini ada contoh pidato, dibacakan supaya nanti lebih jelas. Dengan contoh ini kita bisa silahkan siapa? Ya, silahkan dibacakan nanti sampai disimak supaya tahu bahwa pidato itu isinya seperti apa kerangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah sampah. Saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Sampah bersama. Untuk itu, marilah kita menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Saya berharap pada masa yang akan datang kita lebih peduli dan perhatikan terhadap masalah sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih kepada yang sudah membacakan tadi. Nah, jadi di sini contoh teks pidato dengan tema sampah. Nah, temanya adalah masalah sampah yang tidak dibuang di tempatnya. Nah, yang kedua, tujuan pidato. Apa tujuan pidato yang dibacakan tadi? Mengajak seluruh masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, mengajak seluruh warga masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, untuk membuang sampah di tempatnya. Kan tempat sampah kita banyak sudah disediakan, kan untuk sampah yang organik, yang non organik, kan sampah. Jadi sudah disediakan tempatnya agar dengan pidato ini bisa menyampaikan kepada warga sekolah, kepada teman-teman, guru semuanya agar membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga itu yang dijelaskan memaparkan kondisi sekolah yang banyak sampah. Nanti jadi di dalam tujuan pidato kan mengajak seluruh peserta untuk membuang sampah. Nah, jadi di pidato ini dijelaskan bahwa kondisi sampah itu banyak, jadi supaya dibuang tempatnya seperti apa. Nah, kemudian yang B menjelaskan efek negatif dari sampah yang dibiarkan. Jadi di sini dijelaskan juga efek negatif dari sampah yang dibiarkan. Misalnya efeknya apa tadi disebutkan? Nah, bisa menyebabkan kebanjiran. Apa lagi? Kerusakan lingkungan. Apa lagi? Ekosistem laut. Kalau sampahnya dibuang di laut kan banyak hewan atau tumbuhan yang rusak.
Nah, kemudian mengajak peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya, yang biasa dibuat dalam kalimat persuasif, artinya kalimat ajakan. Halo, selamat datang sahabat belajar. Kali ini saya akan membagikan materi mengenai pidato. Adapun yang akan dibahas adalah pengertian, tujuan, struktur, jenis, dan metode pidato. Pidato menurut Wikipedia adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Adapun tujuan pidato diantaranya yang pertama, untuk memberikan pemahaman atau informasi penting kepada orang banyak. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar dengan cara argumentatif. Yang ketiga, untuk menghibur pendengar atau rekreatif. Dan yang keempat, untuk mempengaruhi pendengar dengan tujuan tertentu atau persuasi. Nah, tadi contoh struktur, kemudian ada metode membaca pidato. Nah, ini lagi cara menulis pidato. Silahkan disimak dulu. Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan Education. Kali ini pelajaran bahasa Indonesianya tentang menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Selamat menyimak. Pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Agar pidato yang disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan runut, sebelumnya perlu disiapkan naskah pidato. Secara garis besar, naskah pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Mari kita lihat bagaimana cara membuat pidato. Silakan Dalam membuat diperhatikan. teks pidato yang baik dan benar, tentunya harus memperhatikan rambu-rambu atau acuan. Berikut ini merupakan struktur teks pidato yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam contoh teks pidato. Struktur pidato. Yang pertama, pembukaan, yaitu salam pembuka. Ada beberapa contoh, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera bagi kita semua. Bisa juga selamat pagi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ucapan penghormatan. Contohnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati para tamu undangan. Lalu, di dalam pembukaan ada juga ucapan syukur. Contoh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat yang tiada tara. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat. Kedua, isi pidato. Bagian isi adalah bagian inti dari suatu pidato. Pada bagian ini, paparan dari pembicara menduduki presentase yang paling banyak. Pembicara akan menguraikan secara rinci dan panjang lebar inti materi yang akan disampaikan kepada hadirin. Agar isi pidato dapat dengan mudah ditangkap isinya oleh pendengar, pembicara dapat menggunakan penanda pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penanda-penanda seperti itu juga akan memudahkan penulis dalam menyusun gagasan teks pidato. Bagian ketiga adalah penutup. Penutup pidato yang baik akan menimbulkan rasa simpati dari pendengar. Penutup pidato dapat diisi dengan simpulan pendek dari uraian sebelumnya, permintaan maaf kepada hadirin atas
kekhilafan dan kesalahan yang mungkin terjadi, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Salam penutup. Dalam penutup dapat juga diisi dengan mengutip pendapat atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh besar, atau bisa juga pantun yang sesuai dengan situasi pada saat itu. Contoh penutup, hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita berjumpa kembali. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, paham? Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali materi yang dibahas di dalam menulis teks pidato, sampai ke contohnya juga. Sampai contohnya kan ada strukturnya, tadi ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Ini LKPD-nya, silahkan Ibu bagikan. Silahkan diisi dulu dari kolom pertama, itu nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Nah, ini ada. Ini aja. Kalau terpakai. Diisilah nanti sesuai dengan namanya. Ini ada nama kelompok, anggotanya ada berapa? 5, berarti ditulis. Yang ketuanya di atas, kemudian yang ininya. Nah, ini tema. Dibedakan temanya kan dipilih. Ini temanya ada di atas, dipilih sesuai dengan yang ditulis. Silakan didiskusikan sama temannya, diisi LKPD-nya sesuai dengan temanya. Itu temanya apa tadi? Boleh. Boleh, kalau mau pantunnya juga bisa dibuat. Bagi tugas, ada yang mencari pantunnya, ada yang membuat penutupnya. Supaya lebih bagus kan kalimatnya. Sudahlah belajar kemarin. Belajar waktu kelas 7 kita sudah menulis pantun, berarti sudah bisa cara nulis pantunnya. Satu bait aja. Silakan yang kelompok 1 dulu. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yunan Saloka, saya Nadia Safwa, saya Nadia Nuramanadi, Saya Sanya Maria. akan membacakan pidato yang berjudulnya Pentingnya Pendidikan. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengajak kita semua meresapi makna dari pendidikan serta tujuan-tujuannya. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, serta penelitian. Sesuai dengan pasal nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berawal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Oke, demikian pidato singkat dari saya. Semoga berguna untuk kita semua. Mohon maaf bila ada ucapan yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan?
Ya, silakan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Berikan pertanyaan, mungkin ada ditanyakan. Dari kelompok 2, Ya, kalau Kalimat Ya. opininya apa? kalimat opini. nah itu opininya. Penting, pendidikan itu penting. Jadi betapa pentingnya pendidikan. Jadi semua orang wajib. Kata persuasifnya dalam pidato tersebut apa ya? Kata persuasifnya. Oke, kata-kata persuasif dari pidato yang saya sebutkan tadi ada mengajak kita semua bersatu makna pendidikan serta tujuan-tujuannya. Dari kelompok 3. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan selanjutnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang, yaitu saya, Syalana Putri, Saya Anania Restia. saya Diana, saya Mira Syarifai. Saya Sufia Malia. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, puja dan puji syukur tetap kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa menyampaikan pidato dengan keadaan sehat walafiat. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Moral dalam Kehidupan Sehari-hari. Berperilaku sesuai moral yang ada akan memperkokoh kondisi bangsa. Sebab itu penting bagi kita semua agar senantiasa menjaga sisi moralitas diri dari hal-hal yang merusak dan santun. Burung dara cendrawasih. Cakep. Ini cakep burungnya. Tapi dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberi hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Oke Syakila Hadir, Saya Nilai Syarifasya. Saya Kerjanati. saya Ramu Denansa, saya Kanita Sahwaida, akan membicarakan tentang sisi positif media sosial. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog. Sekian dari pidato kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan selanjutnya kelompok 4. Halo. Hai. Kali ini saya akan mempresentasikan bidang pendidikan. Sebelum saya mulai, marilah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Deide Zahara. Saya Nabila Muslimin. Saya Firya Humaira Rahma. Saya Menulisna. Saya Konita Husna Rizwan. Baik. Bapak guru yang saya hormati, para teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pelajar, maka kita harus tahu akan status dan peran kita. Status kita adalah pelajar, maka peran kita adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Kepentingan negaranya. Seluruh pemuda dapat merubah dunia. Hal ini pernah diungkapkan oleh sang proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Berikan
berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Kata Bung Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok T4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selama kalian proses diskusi tadi, manfaat apa yang kalian peroleh? Apa mempelajari tentang pidato? Apalagi manfaatnya? Ketika menulis tadi kan banyak ada materinya, ada yang perlu disampaikan juga, ada yang membuat pantunnya. Apa manfaatnya? Ya, yang suaranya yang keras. Menambah wawasan baru. Iya, bagus, menambah wawasan baru. Jadi kan menambah percaya diri juga kan, latihan ke depan mempresentasikan supaya kita lebih percaya diri. Siapa tahu nanti kita jadi orang hebat kan, bisa bisa pidato di depan. Apalagi menambah apa? Tadi kan menambah wawasan. Artinya dengan membuat pidato kita dengan membaca banyaknya bahan bacaan, jadi banyak pengetahuan yang kita boleh kan, dari fakta-fakta, dari fakta buku-buku, dari fakta yang kita lihat juga, dari kenyataan di pengalaman kan, dari pengalaman juga bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menyampaikan. Mungkin ada yang ingin kita sampaikan dengan bahasa kita sehari mungkin tidak baik enak, hingga bisa disampaikan dalam bentuk kalimat pidato. Kan pidato itu kalau kita maju ke depan, kalau yang mendengarkan semuanya kan mendengarkan, mungkin ada yang menyimak, ada yang mengamalkan kan, bisa menyampaikan apa yang ingin kita. Nah, kemudian apa kesulitannya ketika menulis teks pidato? Apa kesulitannya? Mencari kata-kata yang tepat, yang sesuai dengan tema yang dipilih. Apalagi yang kelompok 2? Apa kesulitannya waktu menulis? Apa? Mencari kalimat persuasif supaya kan ada ajakannya. Jadi kan kalau kita ada, jadi menentukan kalimat persuasif yang sesuai. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi. Ini ada soal, Ibu bagikan. Soalnya beda-beda pertanyaannya. Silakan diisi, langsung diberi tanda silang dengan di pilihan. Langsung diberi tulis nama dan kelasnya. Soalnya beda-beda. Setiap orang. Silakan, sudah dikumpulkan. Ini. Dikumpul. Dikumpulkan. Nanti diperiksa, dikumpulkan dulu. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai hari ini. Jadi untuk menulis
teks pidato ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa suaranya yang keras? Nah, yang pertama tadi strukturnya yaitu pembukaan, isi, penutup. Nah, untuk menuliskan pembukaan, isi, penutup itu ada beberapa kata atau kalimat yang perlu diperhatikan. Yang tadi ada kalimat pembuka, isi, dan penutupnya. Kemudian sebelum membuat atau menulis teksnya ada beberapa yang perlu disiapkan, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah menulis teks pidato yang pertama ya menentukan tema. Yang kedua menentukan judul. Yang ketiga apa tadi? Menentukan tempat dan waktunya. Jadi waktu dan tempat itu disesuaikan dengan temanya. Jadi acaranya apa juga kan. Jadi kemudian yang keempat apa? Menentukan orator. Jadi oratornya siapa yang menyampaikan atau orang yang membacakan pidato. Yang kelima, audiens. Audiens itu yang pendengarnya. Kan pendengar itu juga disesuaikan temanya. Kalau seperti tadi kalian membuat teks pidato temanya tentang remaja, kan audiensnya pasti yang remaja juga kan, semua kalian yang mungkin sekolah sanawiyah, mungkin yang sekolah SMA, mungkin mahasiswa. Kan tidak mungkin kita pidato di kampung yang mendengarkan ibu-ibu, kan sesuai. Jadi temanya juga disesuaikan dengan yang mendengarkan, audiens artinya yang mendengarkan. Nah, yang selanjutnya apa? Selain menentukan audiensnya, menentukan waktu, waktu. Jadi waktunya juga ditentukan. Berapa lama, tempatnya di mana, ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa menentukan langkah-langkah menulis teks pidato dan juga belajar membuat teks pidato sesuai dengan strukturnya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk selanjutnya. Bagi yang punya masih kesulitan dalam belajar, nanti kita belajar terus, nanti kita tetap terus belajar mencari bagaimana caranya mengatasi kesulitan dalam menulis teks pidato. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita nanti berlatih cara membaca teks pidato. Kan kalian belajar teks pidato kan setiap hari Jumat ada pidato, nanti belajar bagaimana caranya menyampaikan teks pidato itu dengan baik dan benar. Mungkin nanti dari penampilan, dari intonasi, dari gerakan, ya, ada pelajarannya supaya hasilnya bagus. Nah, kemudian ya alhamdulillah pelajaran kita selesai. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pelajaran berakhir kita berdoa. Ya, silakan duduk yang rapi, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih, pelajaran kita selesai. Silahkan dirapikan barangnya, alatnya.